Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaki Fama Aulia. Kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan pengenalan aplikasi iPod untuk video yang kedua. Di sini seperti biasa, umpamanya masuk ke iPod, berarti masuk ke laman yang paling awal. Di sini ada banyak pilihan-pilihan yang tersedia di sini. Nah, sebelum masuk ke aplikasi iPod, kita ada dua pilihan. Yang pertama registration untuk teman-teman yang memang belum registrasi, lalu yang kedua adalah sign in, berarti ini untuk teman-teman yang memang sudah punya akun di sekuritas iPod. Masuk ke sini, ngisi username, password seperti biasa, lalu pasti setelah masuk ke aplikasi iPod diminta untuk memasukkan PIN. PIN ini biasanya isinya 6 angka yang sudah didaftarkan saat registrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke informasi tentang Infocast. Ini ada di menu utama ya. Lalu di portofolio, lalu ada order status. Ini sebenarnya tiga tempat atau tiga di bagian dari iPod yang sebenarnya sudah ada atau sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini di sebelah di bagian cash and portfolio itu ada Infocast dan portfolio, lalu ada order statusnya di transaction activity. Jadi umpamanya Anda pengen mengakses Infocast, portofolio ataupun order status tidak harus ke bagian yang ada ikon orangnya, tapi bisa langsung mengakses di yang utama, laman utamanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kalender. Nah, kalender ini penting untuk kita mengetahui bersama bahwa di kalender ini ada banyak informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah terlisting di pasar modal Indonesia. Nah, kalau kita klik kalender, nah ini saya contohkan di September 2021. Nah, untuk pilihannya kalau ini all, maka di setiap tanggal itu pasti ada. Contohnya ada RUPS, BBCA, ada kas dividen atau pembagian dividen dari Delta dan macam-macam. Nah, yang kedua, kalau kita pengen melihat yang akan membagikan dividen, itu kita klik di bagian dividennya. Nah, kita klik di bagian dividen, muncul ada kas dividen untuk Delta, ada kas dividen untuk LCKM, ada BIRD, ada LSIP. Itu untuk tanggal 24 September. Nah, berarti distribusinya kalau 24 September ini Delta, LCKM, BIRD, dan LSIP itu pendistribusian terkait dengan dividen. Lalu untuk BSSR dan TGKA itu terkait dengan recording atau pencatatannya. Kita geser lagi, maunya pengen melihat right-nya. Nah, ini yang akan mengeluarkan right issue itu siapa saja dan tanggal-tanggalnya mana saja, ini terlihat di sini. Contohnya untuk BBKP itu ex-date-nya untuk right issue-nya itu tanggal 24 September, lalu recording-nya tanggal 27 September. Kalau kita geser lagi ke bagian split, ya. Nah, split ini pemotongan atau pembagian satu saham menjadi 2 atau menjadi 5 seperti yang dilakukan BBCA baru-baru ini, itu maka ada tanggalnya. Ini tanggal stock splitnya, ada HIL, recordingnya di 2 Agustus, lalu distribusinya tanggal 3 Agustus. Kalau bergeser lagi, pengen melihat IPO, nah tinggal diklik bagian IPO, lalu siapa saja yang akan melakukan IPO, dari efektifnya, dari offering startnya, itu ada semua catatannya, tinggal diklik bagian IPO-nya.
Nah, perusahaan-perusahaan yang akan melakukan public expose juga tinggal diklik bagian public expose di bagian pojok sendiri. Nanti muncul ini public expose untuk tanggal 20 September ada FIS, ada BEPS. Untuk 24 September ada CNTX dan untuk 27 September ada BRI Agro atau biasanya tertulis di BI-nya Agro saja. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana jual beli saham. Nah, masuknya ke bagian stok, kita klik bagian stok, muncul laman ini, ada banyak laman, kita fokus di bagian simple buy. Simple buy ini adalah salah satu cara kita untuk membeli saham pada saat jam bursa atau antara Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 4 sore atau 16.00. Di simple buy ini pembeliannya dilakukan secara langsung. Jadi kita belinya hari ini, kita pengen jualnya hari ini di jam bursa itu pakainya simple buy atau kalau untuk jual berarti di simple sell. Kita masuk ke simple buy dulu. Nah, diklik simple buy masuk. Nah, yang pertama S-code itu berarti kode untuk sahamnya. Kita ketik kode sahamnya apa. Kalau kita ketik UNVR maka akan muncul di sini. Di sini terlihat UNVR saat ini harganya di 3.970. Dilihat dari mana? Dari lastnya. Nah, kalau kita pengen beli maka beli di harganya itu biasanya itu mengikuti harga terakhir pada saat kita mau beli. Tapi kita bisa ngeset lebih mahal ataupun lebih murah itu tergantung dari kita. Tinggal kita naikkan saja harganya, kita turunkan saja harganya. Selanjutnya di lastnya ini berarti harga saat ini. Jadi memangnya harga saat ini itu 3.970. Nah, dari harga last ini kita memangnya contoh beli 100 lot gitu. Maka kita tinggal ngetiknya 100. Jadi ngetiknya ini berdasarkan dengan lot, bukan berdasarkan dari lembar. Memangnya Anda pengen beli sahamnya 100 lembar itu ngetiknya hanya satu. Karena apa? 100 lembar itu satu lot. Kalau kita belinya 100 lot maka 100 lot kali 100 lembar. Ketemunya nanti 10.000 lembar. Nah, hasilnya kita bisa memprediksi dengan harga 3.970 100 lot. Dana yang kita butuhkan berapa? Itu nanti ada di bagian total belinya. Setelah kita tahu dananya sudah mencukupi, kita tinggal klik submit, lalu ordernya sudah berjalan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fast buy. Fast buy ini digunakan untuk kita melakukan pembelian di harga yang tidak satu tempat. Jadi ada momennya harga pertama, harga kedua, harga ketiga, harga keempat itu boleh saja. Itu pakainya fast buy. Kalau pakai simple buy itu kita hanya beri kesempatan untuk melakukan pembelian di satu harga. Kalau fast buy nanti bisa lebih dari satu harga. Nah, masuk ke sini, fast buy diklik, masuk ke S-code-nya atau kode dari sahamnya, kita klik saja. Contohnya kita pakai diklik Sido muncul, munculnya Sido muncul. Nah, saya contohkan di sini kita akan melakukan pembelian Sido muncul di 3 harga. Yang pertama di harga 775, yang kedua di harga 760, yang ketiga di harga 790. Total lotnya yang pertama 15 lot, yang kedua untuk 760 14 lot, dan untuk 790 ada 10 lot. Nah, dari sini nanti akan tercatat. Kalau sudah
klik lalu akan tercatat, price-nya akan tercatat. Sebenarnya kita beli di harga 760 14 lot itu uang yang kita butuhkan berapa. Lalu di 775 itu untuk 15 lot itu kebutuhan uangnya berapa, di 790 10 lot itu kebutuhan uangnya berapa. Lalu secara total kita akan tahu bahwa uang kita cukup enggak nih di RDN. Kalau enggak cukup nanti secara otomatis akan tereject oleh sistem, tapi kalau cukup nanti kita bisa masuk ke, kita klik submit, transaksi akan dijalankan oleh sistem seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke simple sell atau bagaimana kita menjual di saat jam bursa. Tadi hampir sama dengan simple buy, ini simple sell. Bisa jualnya itu di hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 16.00. Simple sell sama, kita tinggal klik S-code-nya atau kode sahamnya. Namanya kita contohkan Kino. Nah, Kino di harga terakhir adalah 2.130, maka jual di harganya itu secara otomatis mengikuti last-nya atau harga terakhirnya. Lalu jumlah lotnya kita asumsikan bahwa kita punya saham Kino lebih dari 800 lot, kita jual 800 lot, itu tinggal diketik 800-nya, tidak usah 800 kali 100 atau 80.000, tapi kita ketik jumlah lotnya. Lalu ini totalnya, total jualnya, nanti uang dana yang akan kita terima itu diperkirakan 170.400.000 rupiah. Klik submit, order akan dijalankan oleh sistem. Nah, kita ke fast sell. Fast sell itu mirip banget dengan fast buy. Bedanya adalah bahwa pada saat fast sell ini kita diberi kesempatan untuk melakukan penjualan di beberapa tempat atau di beberapa harga. Kita contohkan di klik fast sell-nya, maka keluar seperti biasa, kita pilih S-code-nya atau kode dari sahamnya, kita pilih Kino umpamanya. Nah, di sini saya akan mencontohkan di 3 tempat lagi. Yang pertama 54 lot itu di 2.130, 80 lot itu di 2.090, dan 168 lot itu di harga 2.060. Ini ada 3 ya, ada 3 harga yang akan kita eksekusi. Pada harga saat ini di 2.130. Jadi nanti seumpamanya harganya ini menyentuh 2.130 saat ini, maka antrian akan masuk. Lalu kalau turun lagi sampai ke 2.090, maka order yang kedua itu akan dimasukkan ke sistem, dan kalau turun lagi sampai ke 2.060, maka order yang ketiga itu akan dieksekusi oleh sistem. Kalau tidak, umpamanya contoh ternyata setelah di harga 2.130 itu dalam sehari ini Kino tidak menyentuh harga 2.090, tapi akhirnya naik, maka order yang di 2.090 dan di 2.060 itu tidak akan dieksekusi oleh sistem. Terima kasih dari saya untuk pengenalan iPod yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.